Tidak sia-sia Nona memberikan obat itu padaku, gumam Sofia sambil memejamkan matanya. Hah? Obat apa? Pekik Yo tanpa menghentikan aksi liarnya di atas tubuh Sofia. Entahlah obat apa namanya, yang pasti obat itu membuat kamu seperti cacing kepanasan, sahut Sofia sambil merasakan kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Yo memasang wajah malas, sekarang ia tahu siapa yang sudah mengajari hal-hal aneh pada istri polosnya itu. Namun, Yo tidak marah. Ia bahkan senang karena akhirnya mereka berhasil melewati malam pertama mereka sama seperti pengantin lainnya. Pantas saja aku merasa aneh pada tubuhku dan senjataku pun ikut-ikutan bangkit tak terkendali. Ternyata ini adalah rencanamu dan Nona Marisa. Maka dari itu rasakanlah serangan dariku, Sofia, sahut Yo yang kembali menyeringai kepada istri kecilnya yang sedang menikmati permainan panas mereka. Hingga akhirnya, Yo merasakan dirinya sudah berada di puncak kenikmatan yang tiada taraf. Singa jantan itu mengerang dan calon-calon Yo Junior pun keluar dan berlarian menuju tempat persemayaman mereka. Begitu pula Sofia, ia juga merasakan puncak kenikmatannya. Sofia mencengkeram punggung kekar Yo dengan erat sambil melepaskan kenikmatannya. Dengan napas terengah-engah, Yo menjatuhkan dirinya di samping Sofia kemudian melabuhkan ciuman di seluruh wajah istri kecilnya itu. Terima kasih, Sofia karena sudah bersedia menjadi istriku, ucap Yo. Terima kasih juga, Mas karena sudah bersedia menerima diriku dengan segala kekuranganku, sahut Sofia. Keesokan harinya. Aku penasaran, apakah Om Yu sudah berhasil membobol gawang Sofia tadi malam, ucap Marisa kepada Marcelo sambil membantu lelaki itu merapikan pakaiannya. Itu urusan mereka. Jangan sampai kamu bertanya macam-macam soal malam pertama mereka kepada Sofia, ya? Ucap Marcelo sembari mengingatkan istrinya itu. Tapi, aku kan penasaran, lirih Marisa sambil tersenyum kecut. Ya, sudah. Mari kita sarapan, aku sudah lapar, ajak Marcelo. Marcelo menuntun Marisa keluar kamar mereka dan menuju ruang makan. Di saat pandangan itu ingin memasuki ruang makan, tiba-tiba saja mata Marisa tertuju pada Sofia dari kejauhan. Dedi duluan aja, ya? Nanti aku susul. Aku berjanji hanya 5 menit saja, ucap Marisa sambil mengelus wajah Marcelo dengan lembut. Marcelo menatap curiga kepada Marisa dan dari kejauhan ia melihat Sofia sedang berjalan menuju dapur dengan terlatih-tatih. 5 menit. Ya, hanya 5 menit, sahut Marisa yang kemudian melabuhkan ciuman hangatnya di pipi suaminya itu. Setelah Marisa melenggang pergi, Marcelo hanya bisa menggelengkan kepalanya. Entah mengapa ia merasa Marisa sudah terlalu kepo dengan urusan pasangan pengantin baru itu. Marisa menghampiri Sofia yang masih melangkahkan kakinya menuju dapur. Ia menagih Nyonya Yo itu sambil memperhatikan cara berjalannya. Sofia, kenapa jalanmu begitu? Tanya Marisa sambil terkekeh pelan. Aduh, Nona. Saya kapok, sahut Sofia sambil meringis. Loh, kenapa? Tanya Marisa penasaran. Bagaimana tidak, Tuan Yu seperti singa jantan yang mengamuk karena tidurnya terusik olehku. Hampir semalam aku diajaknya bergelut dan ia bilang itu semua karena obat yang Nona kasihkan, keluh Sofia. Loh, kok begitu? Memangnya obat yang aku kasih kemarin, kamu kasih semua ke Om Yo? Ya, sahut Sofia sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. Marisa menepuk jidatnya sendiri. Ia benar-benar lupa memberitahu Sofia bahwa cukup 1 biji untuk Yo dan satunya untuk gadis itu. Ya, ampun. Ini salahku, gumam Marisa. Kenapa, Nona? Tanya Sofia heran. Aku lupa memberitahu kamu bahwa obat itu satu untuk Om Yo dan satunya lagi buat kamu, Sofia. Untuk jaga-jaga kalau Lingeri itu tidak berhasil menggoda Om Yo, sambung Marisa. Sofia terkekeh sambil menahan rasa perih pada area pribadinya. Begitu ya, Nona. Aduh, aku jadi merasa bersalah sama kamu, Sofia. Ini semua gara-gara ide konyolku dan akhirnya kamu yang kena batunya, lirih Marisa dengan raut wajah penuh penyesalan menatap Sofia. Tidak apa-apa, Nona. Tapi aku senang kok, Non. Berkat bantuanmu, kami berhasil melewati malam pertama kami, tutur Sofia dengan wajah merona karena malu. Marisa beberapa kali melirik ruang makan, ia takut suaminya menyusul dirinya ke tempat itu. Sepertinya aku harus kembali.
Sofia, hari ini kamu jangan ngapa-ngapain dulu. Sebaiknya kamu istirahat saja. Sekarang, kan kamu jadi Nyonya Om Yo, bukan lagi pelayan di sini, ucap Marisa sembari mengelus lembut pundak Sofia. Baik, Nona. Terima kasih, sahutnya. Marisa melambaikan tangannya kepada Sofia sebelum ia melenggang pergi meninggalkan Sofia di ruangan itu. Dengan langkah cepat, Marisa menuju ruang makan, di mana Marcelo sudah menunggunya. Ketika Marisa tiba di ruangan itu, Marcelo segera melirik jam tangan super mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia menekuk wajahnya ketika bertatap mata bersama Marisa. 20 menit, gumamnya. Marisa terkekeh pelan sembari menarik sebuah kursi dan duduk di sana. Oh, ayolah, Dad. Ada apa dengan Sofia? Kenapa kulihat jalannya sangat aneh? Tanya Marcelo sembari memasukkan makanannya ke dalam mulut kemudian mengunyahnya. Gawat. Aku harus ngomong apa? Tidak mungkin, kan aku berkata jujur bahwa yang terjadi pada Sofia, itu semua gara-gara perbuatanku. Bisa-bisa si kucing kecil ini akan marah besar sama aku dan kembali menjadi singa garang. Batin Marisa sambil mengelus tengkuknya. Cah. Hah. Entahlah, Dad. Kata Sofia kakinya sakit dan dia tidak bilang kenapa kakinya bisa begitu, tutur Marisa sambil membuang pandangannya ke arah lain. Setelah beberapa saat, acara sarapan mereka pun selesai. Kini saatnya Marcelo berpamitan kepada istrinya itu. Aku berangkat dulu, ya. Ingat pesanku, jangan ikut campur lagi dengan hubungan Sofia dan Yo, paham? Siap, Dedi. Sahutnya mantap. Tepat di saat itu, Yo tiba di sana dan segera menyapa Marcelo dan Marisa. Selamat pagi, Tuan dan Nona. Marcelo dan Marisa menatap heran kepada Yo. Mereka tidak menyangka bahwa Yo akan ikut ke kantor hari ini. Padahal lelaki itu masih dalam suasana pengantin baru. Loh, Yo. Apa kamu tidak ingin menikmati hari liburmu? Tanya Marcelo. Tidak, Tuan. Saya harus bekerja hari ini karena masih banyak pekerjaan saya yang minta secepatnya diselesaikan, sahut Yo dengan wajah semeringah. Marcelo melirik Marisa yang masih berdiri di sampingnya dan wanita itu pun membalas tatapannya. Ya, sudah kalau begitu. Tapi jangan bilang bahwa aku yang memaksamu bekerja, ya? Ucap Marcelo. Tentu saja tidak, Tuan. Yo membukakan pintu mobil untuk Marcelo dan membiarkan lelaki itu masuk ke dalam mobil tersebut. Setelah Marcelo masuk dan duduk manis di dalam sana, Yo segera menutup pintunya kembali. Ketika berpapasan dengan Marisa, Yo sempat menyeringai kepada bumil itu. Kenapa Om menatapku seperti itu? Tanya Marisa sembari mundur beberapa langkah. Seringaian Yo membuat Marisa bergidik ngeri. Setelah Yo memasuki mobil tersebut, para lelaki hot itu pun segera melaju meninggalkan mansion dan menuju kantor mereka. Aduh, semoga saja Om Yo tidak menceritakan apapun tentang masalah itu kepada Dedi. Dan jika itu benar, artinya aku dalam masalah besar. Dilihat dari tatapan lelaki itu, sepertinya dia akan menceritakan semuanya kepada Dedi. Mampus aku. Gumam Marisa sambil menepuk jidatnya. Sementara itu di dalam mobil. Yo, panggil Marcelo sembari memperhatikan punggung Yo yang duduk tepat di depannya. Ya, Tuan. Maaf, kalau boleh aku tahu apa yang terjadi pada istrimu? Kulihat tadi pagi sepertinya ia sedang tidak sehat dan kata Marisa kakinya sedang sakit, benarkah itu? Tanya Marcelo penuh selidik. Yo mengusap tengkuknya. Ada rasa lucu ketika Marcelo bilang bahwa kaki Sofia sedang sakit. Padahal yang sebenarnya bukan kakinya yang sakit, melainkan sesuatu yang diapit oleh kedua pahanya. Bagaimana menceritakannya? Itu semua, kan gara-gara istri nakalmu, Tuan Marcelo. Yang memberikan anjuran sesat pada istri polosku, batin Yo sambil tersenyum kecut. Yo. Ya, Tuan. Itu semua gara-gara Nona Marisa yang sudah memberikan obat melebihi dosis yang seharusnya, ucap Yo, tanpa sadar telah mengeluarkan unek-uneknya. Loh, apa maksudmu? Obat apa? Karena sudah terlanjur basah, Yo pun menceritakan semuanya kepada Marcelo dan Marcelo pun terperangah setelah mengetahui semuanya. Apa? Pekik Marcelo dengan mata membulat. Dasar Marisa. Sore menjelang, Marcelo dan Yo kembali dari kantornya. Marcelo bergegas menuju kamarnya begitu pula Yo, ia pun sudah tidak sabar ingin menemui istri kecilnya.
Perlahan Yo membuka pintu kamarnya dan ternyata kamarnya kosong. Yo memasuki ruangan itu sambil memperhatikan sekelilingnya. Kemana dia? Gumam Yo sembari melonggarkan dasinya. Sembari mencari keberadaan istri kecilnya, Yo melepaskan satu persatu pakaiannya kemudian meletakkannya ke dalam keranjang pakaian kotor. Hingga Yo selesai melepaskan seluruh pakaiannya dan hanya menyisakan celana andalan laki-laki, celana boxer, Yo tidak juga menemukan Sofia di mana-mana. Ya ampun, di mana gadis itu? Apa mungkin dia sedang berada di dapur? Yo melangkah menuju kamar mandi dan berniat melakukan ritual mandinya di sana. Ketika Yo membuka pintu ruangan itu, tiba-tiba saja terdengar suara seorang wanita menjerit ketakutan. Aak! Sofia! Pekik Yo sembari berlari menghampiri Sofia. Kamu kenapa Sofia? Tanya Yo. Saat itu Sofia memejamkan matanya rapat sembari menutupi kedua bulatan kenyalnya dengan kedua tangan. Setelah mendengar suara Yo, ia pun segera membuka matanya. Ternyata Mas, ya, ucap Sofia dengan wajah tersipu malu. Yo menautkan kedua alisnya sambil memperhatikan tubuh polos istri kecilnya itu. Ya, akulah. Memangnya kamu pikir siapa, bodyguard? Ya, Sofia, kan tidak tahu kalau Mas Yo sudah pulang. Yo meraih tangan Sofia yang masih menutupi dua aset kenyalnya sambil menyeringai. Bagaimana sih, itu, udah baik kan? Apakah malam ini aku bisa menjenguknya lagi? Tanya Yo sembari menjamah dua aset kenyal milik Sofia. Sofia kembali tersipu dan memukul dada bidang Yo dengan lembut. Sepertinya sih sudah tidak apa-apa lagi, Mas. Mas bisa menjenguknya lagi, kok malam ini, tapi ada syaratnya. Yo menatap heran kepada wanita mungil itu. Apa syaratnya? Jangan garang seperti tadi malam, ya? Bisa-bisa besok Sofia gak bisa jalan lagi. Kan memalukan tiap hari jalannya harus ngangkang terus, ucap Sofia sambil menekuk wajahnya karena kesal. Yo tergelak setelah mendengar penuturan Sofia dan hal itu membuat Sofia semakin kesal. Baiklah, baiklah. Aku berjanji tidak akan menjadi singa garang lagi. Lagi pula aku menjadi singa garang, kan karena obat yang kamu berikan. Jadi, yang terjadi tadi malam, bukan karena kesalahanku, Kilayo tidak mau kalah. Benar juga, sih. Kamu tahu, cerita tentang obat itu sudah aku kasih tahu ke Tuan Marcelo dan malam ini aku yakin sekali Nona Marisa akan mendapatkan hukuman yang setimpal karena keisengannya, ucap Yo sambil terkekeh. Apa? Pekik Sofia. Kenapa dikasih tahu, Mas? Apa Mas tidak kasihan sama Nona Marisa? Nona, kan sedang hamil, bagaimana jika Tuan Marcelo menghukumnya dengan hukuman berat dan membuat kandungannya kenapa-napa? Lagi pula niat Nona Marisa itu, kan baik, hanya saja dia kelupaan kasih tahu tentang yang satu itu, kesal Sofia sambil membulatkan matanya. Yo kembali terkekeh melihat ekspresi Sofia saat itu. Yo mencubit pelan hidung Sofia sambil menatap lekat kedua bola mata Sofia yang masih membulat. Memangnya kamu pikir si kucing kecil itu sanggup menyakiti macan buntingnya apa? Paling-paling hukumannya tidak jauh dari yang namanya tempat tidur, jawab Yo. Kucing kecil? Macan bunting? Sofia kebingungan sampai-sampai wanita itu menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Kucing kecil itu Tuan Marcelo dan macan bunting itu Nona Marisa, itu panggilan sayang mereka berdua. Lucu, kan? Benarkah? Wah, mereka pasangan yang lucu. Lalu kita? Panggilan sayang kita apa, Mas? Aku juga ingin punya panggilan sayang seperti mereka, ucap Sofia sambil bergelayut manja di lengan Kekario. Tidak akan. Memalukan, gumam Yo sembari menghampiri shower kemudian mengguyur tubuhnya di sana. Sofia kembali menekuk wajahnya sembari memperhatikan tubuh polos Yo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sementara itu di kamar utama, Marcelo terus saja menyeringai kepada Marisa sejak ia baru tiba hingga sekarang. Lelaki itu hanya mengenakan handuk kecil yang menutupi king kobranya. Ia bersandar di sandaran tempat tidur sambil terus memperhatikan Marisa yang sedang memoles bibirnya dengan lip tint berwarna pink, senada dengan warna bibirnya. Kenapa kamu melihatku seperti itu, Dad? Tanya Marisa yang mulai curiga dengan seringaian licik lelaki itu. Yo sudah menceritakan semuanya padaku dan sepertinya kamu harus mendapatkan hukuman dariku malam ini, sahutnya sambil mengangkat sebelah alisnya ketika membalas tatapan Marisa. Sontak saja Marisa terperanjat setelah mendengar penuturan lelaki itu.
Ia bergegas menghampiri Marcelo dan mulai memasang wajah memelas. Maafkan Ica, Dad. Setelah ini Ica berjanji tidak akan mencampuri urusan mereka lagi walau apapun yang terjadi. Tapi tolong jangan hukum Ica, ya. Lirih Marissa. Marcelo menyeringai kemudian memperlihatkan kepada Marissa sebuah pil yang ada di atas telapak tangannya. Pil yang sama seperti yang diberikan oleh Marissa kepada Sofia kemarin siang. Itu, kan? Marcelo meraih gelas minumannya kemudian menenggak pil tersebut dengan air putih. Mata Marissa membulat sempurna ketika menyaksikan Marcelo meneguk pil tersebut. Hukumanmu ringan Icaku sayang. Hanya 1 biji saja, bukan 2. Jadi kamu tidak akan kesusahan berjalan sama seperti Sofia tadi pagi, ucap Marcelo. Lelaki itu meraih lingerie favoritnya, lingerie lucu berbentuk macan milik Marissa kemudian melemparnya dengan pelan ke arah wanita itu sambil terkekeh. Kenakanlah, macan buntingku dan jangan lupa, bando dan cambuk kecilmu sekalian. Lihatlah Dedi kalian jahat sama Momi, lirih Marissa sembari mengelus perutnya dengan lembut. Sudah, tidak usah mencari alasan. Lagi pula si kembar tidak akan kenapa-napa selama aku bermain dengan lembut, benar, kan? Marcelo kembali menyeringai licik dan hal itu membuat Marissa sangat kesal. Perlahan Marissa meraih lingerie uniknya dan mengganti lingerie yang sedang ia kenakan dengan lingerie tersebut di hadapan sang suami. Marcelo terus memperhatikan Marissa sambil tersenyum. Ia senang dapat menghukum istri kecilnya itu dan berharap agar Marissa tidak lagi melakukan hal konyol lainnya. Hal konyol yang dapat merugikan orang lain, terutama pasangan Yo dan Sofia. Setelah selesai mengenakan lingerinya, Marissa memasang bando berbentuk telinga macan itu ke kepalanya dengan wajah menekuk. Tidak lupa, cambuk kecil yang selalu ia gunakan ketika jiwa nakalnya sudah on. Namun, sayangnya jiwa nakalnya sedang berada dalam mode off untuk malam ini dan itu membuat dia sangat kesal. Ayo, kucing kecil. Kemarilah, ucap Marissa sambil menghampaskan cambuknya ke atas tempat tidur. Marcelo terkekeh melihatnya karena saat ini Marissa melakukannya dengan setengah hati. Maklum mood bumil itu masih belum terkontrol dengan baik. Kemarilah, macan buntingku. Apa kamu tidak lihat King Cobraku sudah aktif sejak tadi, sahut Marcelo. 2 bulan kemudian, di kediaman Tuan Riyad. Aduh, ini sudah 2 bulan. Apa aku lagi isi, ya? Gumam Dian yang sedang berada di dalam kamarnya dengan wajah panik. Dian terus memperhatikan sebuah benda yang sedang ia pegang dengan tangan gemetar. Dengan sabar, Dian menunggu hasil yang akan terlihat di tes pack tersebut. Hingga setelah beberapa detik kemudian, hasilnya pun mulai terlihat dan hasilnya begitu mengejutkan. Ya Tuhan, ternyata benar. Aku hamil. Pekik Dian dengan wajah pucat pasi. Dian segera keluar dari kamarnya sambil membawa tes pack tersebut bersamanya. Riyad yang sedang merapikan kemejanya, tersenyum hangat ketika bertatap mata dengan istrinya itu. Wajahmu kenapa, sayang? Seperti abis melihat hantu saja, goda Riyad sambil terkekeh pelan. Sayang, boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Dian menghampiri Riyad kemudian berdiri di samping lelaki itu. Apa? Tanyakanlah, sahut Riyad sembari merengkuh pundak Dian. Seandainya kita punya anak di usia kita sekarang, apa tidak lucu? Kita, kan sudah sama-sama tua. Kamu sudah berusia 45 tahun, sedangkan aku sudah hampir genap 39 tahun, masa iya kita punya anak lagi? Riyad terkekeh mendengarnya. Kenapa harus malu? Kita, kan suami istri dan bukan pasangan mesum. Jadi, jika seandainya Tuhan menitipkan kita seorang bayi lagi, kenapa tidak? Sahut Riyad dengan tenangnya. Dian terdiam sambil menatap suaminya lekat. Namun, ekspresi wajah paniknya masih terlihat dengan sangat jelas. Memang kenapa, sih? Pagi-pagi sudah ngomongin bayi aja, tanya Riyad tanpa curiga sedikit pun. Lihatlah. Dian menyerahkan tes pack yang tadi ia pegang kepada Riyad dan lelaki itu pun menyambutnya dengan wajah tenang. Tes pack? Tanya Riyad. Riyad memperlihatkan benda itu kemudian tidak lama setelahnya ia pun tersenyum lebar sembari memegang kedua pipi Dian. Dan hasilnya? Tanya Riyad penuh harap dengan mata berkaca-kaca menatap Dian. Positif, sayang. Apa kamu tidak melihat hasil yang tertulis di sana? Oh Tuhan, syukurlah. Akhirnya kita diberikan kepercayaan lagi untuk memiliki momongan dan aku sangat bahagia.
Riyad menciumi seluruh wajah Dian sambil terus mengucap syukur. Berbanding terbalik dengan Riyad yang begitu bahagia menyambut kehamilannya, Dian malah merasa sangat khawatir. Selain karena usianya yang sudah tidak muda lagi, ia juga takut sesuatu terjadi ketika melahirkan nanti. Melihat kegundahan di wajah Dian, Riyad pun mencoba meyakinkan istrinya itu. Riyad menuntun Dian duduk di tepian tempat tidur mereka sambil terus menatap wajahnya yang terlihat sendu. Bayi ini anugerah terindah, sayang. Jadi, syukurilah. Di luaran sana masih banyak pasangan yang tidak diberikan kepercayaan untuk menjadi orang tua dan di sini kita menjadi salah satu pasangan yang beruntung. Walaupun usia kita sudah tidak lagi muda, tetapi Tuhan masih mempercayai kita dengan menitipkan makhluk mungil ini untuk hidup bersama kita, tutur Riyad mencoba meyakinkan Dian. Dian menghembuskan napas berat kemudian memeluk tubuh Riyad sambil menyandarkan kepalanya ke dada lelaki itu. Jujur, sebenarnya aku malu dan sekaligus takut. Aku malu karena usia kita sudah tidak muda lagi dan aku takut terjadi sesuatu kepada bayi ini ketika melahirkan nanti, lirih. Hus, kenapa bicara seperti itu? Yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa padamu dan juga bayi kita. Kalau perlu aku akan cari dokter kandungan terbaik untuk memantau perkembangan bayi kita dan juga kondisimu nantinya, lanjut Riyad sambil mengelus puncak kepala Dian dengan lembut. Apa yang akan dikatakan oleh Marissa, ya? Apakah dia akan senang mendengar berita ini? Tentu saja Marissa senang. Coba kita lihat bagaimana reaksi Zaid. Riyad melerai pelukan mereka dan mengajak Dian bangkit dari tempat itu dan menuntunnya keluar kamar. Dian kembali ragu dan mencoba menghentikan langkahnya. Jangan sekarang, Mas. Aku malu, tutur Dian dengan wajah cemas menatap wajah semeringah Riyad. Tidak apa, sayang. Percayalah padaku, sahut Riyad sembari mengajak Dian kembali melangkahkan kakinya menuju kamar Zaid, karena kebetulan saat itu Zaid sedang menginap di kediaman baru mereka.